politisi akan selalu menggunakan kepentingan yang paling praktis untuk mengambil kekuasaan. Tidak salah di masyarakatnya. Baik. Politisinya harusnya komit. Baik. Kenapa Bang? Kuning oke hanya dijadikan pagar ayu, nyambut tamu, lingkar-lingkarin. Harusnya seperti apa Bang? Harusnya dia harus jadi duta. Tugas anggota DPR hanya bersuara. Tugas eksekutif mengeksekusi. Ikan aja bisa diantar ke pasar.com, masa KTP nggak bisa? Iya. Tapi Kan kalau begitu. itu belum diaplikasikan sama pemerintah. Tidak kepikiran. Jika wali kota mutunya rendah, berarti yang memilih wali kota itu rendah. Ya. Bagaimana ceritanya jika ada satu calon wali kota berjanji akan memberikan tunjangan kepada mahasiswa ketika beasiswa, jika dia sendiri prosesnya mengingkari proses yang idealis? Bang Andre, terima kasih atas kedatangannya kemari Bang. Sama-sama. Sempatkan peluang waktunya kemari Bang. Sama-sama tuh. Apa kabar Bang Andre? Luar biasa, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Siap. Ini kali kedua saya ketemu sama Bang ya Bang. Betul, kemarin di Kabayan ya? Kabayan. Ya, yang sama Mario ya. Sedikit tidaknya, yo Bang Andre kayak gini lah gitu. Iya. Dan sekarang kita ketemu lagi untuk acara podcast terkait Sumpah Pemuda nih Bang. Siap. Sumpah Pemuda nih, berat nih. Kalau udah sumpah-sumpahan ini berat ini. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Bang. Ketika kita memperingati di tahun sekarang 2020 Bang, apakah menurut dari kacamata Bang Andre sendiri, Sumpah Pemuda itu masih bisa terkonsep semaksimal mungkin di tahun ini, atau sudah termakan sumpah itu sendiri Bang Andre? Wah, ini berat nih kalau kayak gini. Kalau dilihat sekarang agak tergerus ya Sumpah Pemuda itu ya. Lebih bergeser jadi pemudanya yang sering disumpahi sekarang. Pemudanya disumpahi para pemuda gitu kan. Jadi aku melihat berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, lebih ke seremonial sekarang. Kenapa? Lebih ke semangatnya itu meluntur, lebih ke sekarang muncul akibat mungkin banyak faktor ya, politik, mungkin sehingga muncul sekarang isu-isu identitas, SARA. Apalagi belakangan ini kita lihat, baru-baru ini lagi isu-isu yang marak internasional, tabloid itu. Kita lihat reaksi di bangsa kita itu berbeda-beda. Jadi aku melihat Sumpah Pemuda sekarang itu hanya satu sebenarnya, pemuda kita ini, terutama untuk Sibolga. Anak mudanya jangan ngingkar aja. Tugas kita pemuda itu hanya satu, jangan ingkar. Mereka sudah bersumpah. Dengan jangan ingkar saja sudah cukup Bang. Mereka sudah bersumpah. Tugas kita para pemuda sekarang itu jangan mengingkarinya. Kita tidak dituntut lagi bersumpah sekali lagi. Sumpah itu sekali seumur hidup. Dan itu tetap apinya hidup. Tugas para pemuda Sibolga saat ini, milenial saat ini, ya sudah jangan ingkari. Apalagi Sibolga ini berbilang kaum, itu cerminan Sumpah Pemuda sekali kalau bisa merawatnya. Di sini ada multi etnis, multi agama, ya kan, multi suku. Bagaimana kita merealisasikan manifestasi Sumpah Pemuda itu? Kalau diantara para pemuda sendiri masih gap-gapan, itu anak organisasi sana ini organisasi sini, itu agamanya sana, ini agama sini, ini suku sana, kita suku sini. Terjadi perpecahan dong. Ada kelompok-kelompok. Kita sudah mengingkari Sumpah Pemuda. Berarti milenial sekarang belum paham betul bagaimana mewarisi semangat Sumpah Pemuda, rohnya itu loh. Jangan salah, di Sumpah Pemuda itu juga ada macam orang-orang yang pemuda-pemuda yang punya perjuangan. Contoh Amir Saripudin, mantan Perdana Menteri di era Indonesia dulu, masih zaman perjuangan. Dia tokoh PKI, komunis. Contoh Kartosuwiryo, itu tokoh Sumpah Pemuda juga. Dia pendiri DITI, pemberontakan. Artinya
Ketika Sumpah Pemuda itu diceraikan, pemudanya berjuang sendiri-sendiri, terjadilah yang saat ini yang kita lihat dulu-dulunya mereka, Kartosuwiryo, Amir Saripudin di PKI-nya. Ketika mereka coba ingkar dari perjuangan itu, mereka tidak lagi satu roh di Sumpah Berarti Pemuda. dari dulu memang sudah mengingkari janji itu, Bang. Jadi kalau itu diulangi oleh pemuda kita, misalnya ada organisasi X memunculkan Fatsun dia, ada gerakan X memunculkan kekuatan dia, ada gerakan politiknya, akhirnya Sumpah Pemuda itu akan terulang lagi, tergerus lagi, lama-lama dia digerus terus, dan mudah-mudahan sampai sekarang jangan sampai dia roboh, jangan dia sampai hancur, itu Masih aja. ada peluang untuk Pasti maju lagi tugas ke depan. kita pemuda Sibolga itu, jika ada yang menggerus, tugas kita menambal. Saya ngajak kita itu, ayo dong dibenahi, kembali ke semangat awalnya. Ya. Berarti bisa dikatakan kurang berkualitas anak-anak muda untuk saat ini, Bang. Sehingga bisa terjadi itu tadi, mengingkari janji itu tadi, Bang. Masalah kualitas ya, kalau cerita kualitas pemuda, saya harus jujur. Apakah memang pantas kualitas pemuda saat ini, atau malah Saat mereka ini menjadi bumerang? Ada penurunan masyarakat kualitas, Indonesia. indeks kualitas pemuda Sibolga lah, saya bilang. Sibolga aja, kita bicara Sibolga. Terlalu jauh kalau kita bicara skop luas. Indeksnya itu loh. Ada bonus demografi Sibolga yang kita justru jadi ancaman. Ya. Sibolga ini multi etnis, Ya. multi talenta, multi suku, multi semua. Ya. Tapi kita bolos di investasi pendidikan. Kita lihat investasi pendidikan ini akan meningkatkan mutu pemudanya. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa yang tugasnya mengawal logika, pemuda mengawal benteng logika, malah ikut merusak apa yang belum bisa dibangunnya. Contoh, dia ngelemparin kantor wali kota, contoh dia coret-coret kantor DPR, dia hajar semua. Sementara dia masih mahasiswa, dia masih pemuda yang berkarya saja belum. Bagaimana mutunya? Seharusnya seorang mahasiswa, seorang pemuda mengedepankan perbedaan silang pemikiran, bukan gerasak gerusuk, anarkisme, provokasi. Yang terprovokasi oleh hal-hal yang literasinya rendah. Ya. Jadi kita jujur, dari semua elemen stakeholder Sibolga, masalahnya satu, kita abai terhadap mutu pendidikan. Mutu pendidikan. Kalau seandainya mahasiswa itu disibukkan seperti adik dulu, riset, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pertukaran exchange, dia akan terbuka open mind-nya. Maka dia akan pulang, dia akan memberikan sesuatu sumbangsi. Di sana gue dapat ini loh, di sini kok nggak ada di Sibolga ya. Di sini Pak Jus ini kalau kita kembali begini loh, kalau di anak arsitek begini-gini. Jadi orang-orang yang seperti itu bertumbuhnya karena literasi, Dik. Mutu pendidikan kita berapa banyak sih, Adik, selama udah keliling-keliling Pulau Jawa lah, berapa sering sih Sibolga membuat debat ilmiah, debat akademisi, Jarang ya. debat intelektual, bahkan podcast seperti ini yang membahas topik-topik substansi berbobot, berapa sering sih? Akhirnya kita hanya akan menghisap informasi dari medsos, siapa yang paling kuat hoaxnya, itu yang akan tercemar. Akhirnya kita akan lihat mahasiswa-mahasiswa kita, pemuda-pemuda kita, lebih banyak ributnya daripada berpikirnya. Itu dia, akhirnya ditunggangi terus. Ya. Ditunggangi terus-terusan ditunggangi. Ya. Terkait peran pemuda lebih banyak, apalagi kita sekarang dikaitkan dengan revolusi 4.0. Digitalisasi. Kira-kira menurut Bang Andre, literasi media digital yang seperti apa supaya pemuda itu tidak terjebak dengan hoax saat ini? Sibolga belum bisa langsung terjun ke poin 4.0. Belum bisa. Belum siap ya, Bang? Bahkan 1.0 dulu kita, Dek. Kita di sini masih 1.0? Iyalah. Kita di sini masih masih menggunakan tenaga, kita narik becak, ambil sewa, pulang. Baru dapat income. Kalau kita cerita 4.0, di 2.0 saja kita belum siap Sibolganya. Manufaktur segala macam. Ya. Kita masih padat karya, padat otot. Ya. Jadi tukang becak, nelayan berangkat sore. Handling motherboardnya di tengah itu tidak ada teknologi apapun yang tradisionalnya. Hanya pemilik modal kelas atas lah yang bisa kita cerita 4.0. Nah, untuk pemuda Di kota Sibolga? di Sibolga, bagaimana kita cerita 4.0 sementara digitalisasi pasar saja belum terlaksana dengan baik.
Kita lihat contoh yang dicoba oleh terobosan ke pasar.com. Itu masih manual di WA Group. Tapi apakah ada bapak asuh, investor-investor yang difasilitasi untuk mengembangkan ke pasar.com? Tak ada. Karena ini startup. Kalau ini bakar uang, mahasiswa pemuda tidak akan mampu. Tapi kalau ada balai inkubasinya, ini pasti mampu. Digitalisasi pasar itu bisa buat shifting. Contoh, kalau kita digitalisasi pasar, Patuanang itu tidak akan ribet, tidak akan macet. Kalau pemerintahnya punya niat memberdayakan era 4.0 ini dengan digitalisasi. Masalahnya, ada nggak forum digitalisasi di Sibolga? Pernah nggak ada lihat ada studio untuk mendesain editing video, editing film? Nggak ada. Studio band saja kita nggak punya, Pak. Anak-anak band aja sekarang tetean rental studio. Coba kalau diswastakan atau CSR kan, atau pemerintah di garis terdepan, rumah kreatif di garis terdepan, dibikin studio editing, dibikin sinematografi. Oh, anak-anak ini yang umur SMA, saya yakin pasti jadi. Kita buat salah satu startup untuk dari para pemudinya itu ya seperti ke pasar.com itu sendiri. Berarti sudah menemukan solusi-solusi untuk perkembangan zaman, dan pemerintah itu kita kaitkan dengan ada tanggung jawab tersendiri untuk mengembangkan solusi-solusi yang dibuat anak muda tersebut. Kira-kira menurut Bang pemerintah nggak boleh abai. Nggak boleh abai. Nggak boleh. Kira-kira menurut Bang Andre, tidak ada konteks apapun, tidak ada tendensius apapun. Ketika anak muda mau maju, itu investasinya adalah bapak asuh, pemerintah. Pemerintah itu sebagai inkubator. Dalam hal ini bisa frontline-nya dinas kepemudaan lah, ya kan, yang bergerak di pemudaan dan di sektor ekonomi kreatif. Bisa masuk. Startup ini bukannya gampang hidupin startup. saya Bang. Iya. Bahkan banyak sekarang Mopai apa semua itu tinggal di shifting kan BI sebagai pihak regulator moneter. Atur dong pembayarannya, skemanya seperti apa. Sistem pembayarannya yang digitalisasi. Jadi pemerintah Kota Sibolga masih abai. Abai. Dia sama sekali belum menyentuh sampai ke sana. Pemerintah Sibolga pun masih berpikiran 2.0. Masih berpikiran bagaimana membuat pemecah ombak manual. Kalau orang sudah membuka pakai komputer, buka tutup, ya kan? Kita masih pembayaran air kita, PDAM. Kalau seandainya dikasih ke pemuda anak IT, ya sudah bisa debit. Apakah ada peran pemuda untuk menyadari kapasitas pemuda? Tampil dong, bikin softwarenya Pak di rut PDAM. Orang masa antri-antri di COVID ini di loket. Yang betul lah, ayo COVID kita ke loket. Kita disuruh stay at home kok, kan gitu, mau mengurangi frekuensi di rumah. Nah, gimana saya mau membayar kalau saya harus ke loket? Bang Ade sudah pernah coba itu sebelumnya? Nah, saya sudah pernah sampaikan. Inovasi di BUMD itu harus digitalisasi. Harus digitalisasi. Kapan Bang Andre sampaikan itu kepada pemerintah? Saya menjabat di DPR, saya bilang Kominfo itu produknya harus digitalisasi. Harga ikan itu harus via broadcasting. Sehingga nelayan belum pulang, dia sudah bisa bertransaksi, ikannya difoto, lalu dia kualitas ikannya di video kan, berapa tonasinya apa semua, dia sudah online, sudah bisa shifting, sudah bisa terjual ikan itu. Nah, jadi dia sudah deal, udah ada pemasarnya. Ketika ikan masuk ke pasar.com, aku yang butuh ikan, aku sudah bisa beli. Tapi terkendala misalnya aku di Angin Nauli atau di Sibolga, wifi-nya aja nggak ada. Berarti saya nggak salah orang nih berbicara dengan mantan anggota ketua DPRD dong Bang? Kita nggak ada. Setiap orang kan punya pemikiran-pemikiran yang bisa dibawanya. Masalahnya, yang saya prihatinkan justru DPR sekarang yang diisi hampir semua anak muda. Justru sibuknya bukan malah membangun era persiapan menuju ke digitalisasi. Oke, sebelum ke sana saya mau tanya sama Bang Andre, kira-kira visi misi Bang Andre dulunya selaku anggota ketua DPRD seperti apa sih Bang? Sehingga terpilih menjadi anggota ketua DPRD. Tidak ada visi misi anggota DPRD. Tidak ada. Fungsi DPRD itu sudah jelas, legislasi, pengawasan. Motivasi ya Bang untuk motivasi saya waktu itu bagaimana Sibolga ini ide-ide anak muda itu tertampung di dalam penganggaran. Dan itu diterima oleh pemerintah. Dan ternyata sekarang DPR itu lebih kepada tempat pengaduan call center. Ini sekarang, kalau sebelumnya waktu Bang Andre menjabat sebagai anggota DPR. Saya coba pemikiran-pemikiran, ternyata tempat pengaduan DPR itu. Misalnya selokan di depan rumahmu mampet, tugasmu itu
Datang rakyat, Pak, selokan mampet. Ketika kau ke rumah sakit, tidak ditangani dengan baik. Kan ada perpanjangan tangan Bang Andre selaku anggota DPRD. Seharusnya tidak boleh. Nggak boleh. DPR itu tidak lagi mengurusi hal yang SOP. Jika seandainya orang miskin sekalipun datang ke rumah sakit, sistemnya sudah harus berjalan. Tidak lagi harus mengandalkan deking bahwa DPR baru dilayani. Ya. Begitu juga dengan selokan di depan rumahmu. Seandainya KPRT menjalankan SOP-nya, DPR itu tugasnya bagaimana merencanakan digitalisasi kota ini, Dan Bang Andre membangun. sudah melakukan hal tersebut. Dan itu tidak akan terlaksana karena masalah stucknya di Sibolga ini lagi-lagi tentang birokrasi yang tidak berjalan sistemnya. Sistemnya nggak holistik berputar. Apakah Bang Andre pada saat itu sebagai anggota Anggota DPRD ya. sudah pernah solving tersebut kepada Contoh yang kasusnya ketika saya menyuarakan Uning Oge. Kenapa Bang? Uning Oge hanya dijadikan pagar ayu, nyambut tamu, lingkar-lingkarin. Harusnya seperti apa Bang? Harusnya dia harus jadi duta. Dia harus latihan leadership, LDKM. Dia harus skill. Apa tarian-tarian dikonteskan. Andre sudah menyuarakan hal tersebut. Kenapa sampai sekarang masih seperti itu? Tugas anggota DPR hanya bersuara. Tugas eksekutif mengeksekusi. Dalam hal ini dinas. Eksekusi Bang. Didengar aja syukur kalau sekarang. Nah, jadi tanggung jawab kita sebagai anak muda ini adalah bagaimana merubah situasi saat ini biar balance, check and balance-nya jalan. Ya. Lebih banyak lagi kalian-kalian yang muda itu masuk ke dalam lembaga politik, beri pemikiran-pemikiran sistem, perbaiki sistem. Tidak lagi ke rumah sakit, ke capil, harus bawa deking, telepon, cepat siap. Itu sistemnya dibenahi dong, digitalisasi. Contoh, ketika adik bisa meng-apply KTP online, lalu menunggu resinya, tap keluar, langsung tukar dengan KTP yang jadi. Tidak perlu bersentuhan dengan petugasnya. Ya. Bagaimana kita membuat itu? Apalagi kalau KTP itu THL-nya mengantar ke rumah dengan sepeda motor dinas. Sangat memudahkan masyarakat. Sangat. Seminggu adik tunggu di rumah, semua akte kematian apa? Kami antar delivery. Digitalisasi. Ikan aja bisa diantar ke pasar.com, masa KTP nggak bisa? Iya. Tapi hal tersebut belum diaplikasikan sama pemerintah. Tidak kepikiran. Di Bandung sudah kepikiran. Ridwan Kamil itu sudah membuat pelayanan publik itu stay at home. Ya. Adik apply surat izin apa di COVID seperti ini, apply. Lalu nanti 1 minggu petugas yang datang ke rumah. Ya kenapa nggak Kepling ngantar ke rumah? Ya. Lalu ngantar, kalau adik mau ngasih dia minum, kalau adik mau ngasih sekedar penghargaan terima kasihnya, entah dia berupa jamuan atau buah, terserah buat tangan apapun. Yang penting masyarakat itu di rumah. Ya. Digitalisasi yang menghantar barangnya gitu loh. Saya mau ke pengalaman Bang Andre. Kita tidak lepas dari 3 isu sebenarnya sih Bang. Anti korupsi, anti toleran, dan juga partisipasi. Ya. Menurut Bang Andre, 3 isu tersebut bagaimana di Kota Sibolga Bang? Apalagi saya lebih ke pengalaman Bang Andre sih selaku dulunya anggota DPRD. Kita berharap anti korupsi. Kita harap mutu pemerintah, mutu wali kota, mutu DPR bagus. Jangan lupa deh, DPR itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Cerminan dari masyarakat. Ya, DPR itu cerminan dari Harusnya, masyarakat. Bang. Bukan. Jika mutu wakil rakyat di daerahmu rendah, itu berarti mutu rakyat pemilihnya rendah. Iya. Iya dong. Seleksinya kan rakyat. Ya. Jika wali kotamu mutunya rendah, berarti yang memilih wali kota itu rendah. Ya. Ketika kita berbicara anti korupsi, bagaimana mungkin kita bercerita anti korupsi jika rakyatnya sendiri menyelenggarakan hak pilihnya jika dimotivasi oleh iming-iming uang? Dan jika konsisten satupun rakyat ini tidak mau uang, maka kan pemilih berdasarkan rekam jejak. Tapi pada kenyataannya memang sudah menjadi tradisi masyarakat itu. Bukan tradisi. Politisi akan selalu menggunakan kepentingan yang paling praktis untuk mengambil kekuasaan. Tidak salah di masyarakatnya. Baik. Politisinya harusnya komit. Baik. Kalau dia konsisten tidak terpilih pun, tapi dia menggunakan idealisme dia, paling tidak kota itu masih punya warna. Bayangkan kalau semua bandit nyiram duit. Lalu adik berharap ada pembangunan indeks mahasiswa yang kuliah di Harvard. Bagaimana ceritanya? Ya. Bagaimana ceritanya jika ada satu calon wali kota berjanji akan memberikan tunjangan kepada mahasiswa
ketika beasiswa, jika dia sendiri prosesnya mengingkari proses yang idealis, berarti besok Anda bisa menunjuk dong siapa yang mau dibeasiswakan. Ya. Bang Andre, saya mau berangkat terkait peran pemuda nih Bang. Kira-kira menurut Bang Andre keterlibatan pemuda dalam praktisi politik, apalagi kita sekarang dihadapkan sama pemilihan pilkada ya Bang ya, insya Allah di bulan Desember. Kira-kira menurut Bang Andre keterlibatan pemuda dalam praktisi politik di kota Sibolga secara spesifiknya seperti apa Bang? Sudah bagus. Sudah bagus. Pemuda sudah terpanggil untuk ikut, tapi lebih ikut gontok-gontokan. Kita lihat medsos saat ini. Medsos saat ini bukannya mengadu gagasan, tapi membuli. Menyerang dari Menyerang. kelompok tertentu ya Bang ya. Nah, yang saya prihatinkan, anak muda itu levelnya bukan begitu. Ya. Harusnya ketika partisannya anak muda, dia lebih kreatif. Main dong di medsos kreatif, main dong sinematografi, fotografi, main dong yang ngedance, yang membuat tari-tarian. Ya. Setiap gerakan-gerakan sosialisasinya diisi dengan animasi, PowerPoint, apa semua main. Ya. Main, buat desain-desain katalog, flyer-flyer yang mantap, yang menggugah gitu. Bukan menyerang calon. Yang terjadi saat ini, saya kecewa kenapa senior-senior kita juga yang masih muda di DPR, di politisi, membiarkan anak-anak baru itu jatuh ke dalam tangan mentor yang salah. Mentornya salah. Kenapa? Dipandu lagi ya Bang. Dibiarin mahasiswa dan anak-anak muda itu dijadikan tunggangan. Harusnya mereka lah yang menyebarkan edukasi pendidikan politik ke masyarakat. Bu, kita milih si nomor A, nomor B, nomor C bukan karena uang ya Bu, karena ini. Need-nya, kebutuhan ibu ini loh, dan itu ada di calon A, di calon B, di calon C. Itu tugas mahasiswa dan pemudanya. Tapi kalau sudah dislogankan, nanti saya sebut slogannya nggak enak pula. Makanya saya bilang gini, kalau sudah dibilang ikonan jale, kesannya analogi kita yang di jale-jale ini apa sih? Macam-macam tafsirnya, dan saya tidak mau mengarahkan kemana-mana. Yang kita pikirkan adalah bagaimana berpolitik. Ingat, di Amerika itu nggak ada begini. Di Amerika itu tidak ada diketok uang kasih ke rumah-rumah, nggak ada. Mereka memainkan isu campaign, iya isu campaign. Tapi kalau membeli voters mereka tidak. Indonesia itu disurvei, nanti ada bukunya, itu karya Burhanuddin Mahtudi. Itu politik kuasa uang judulnya. Itu bukunya bagus. Saya baca di situ. Indonesia itu peringkat nomor 3 di dunia setelah Afrika sana. Uganda apa yang menggunakan money politik sebagai alat kekuasaan. Bahkan Malaysia, Singapura tidak main begitu. Baik. Kenapa? Karena maju, pemudanya maju. Baik. Berarti pemuda Sibolga belum maju ya Bang? Pemuda Sibolga masih berorientasi kepada kepentingan finansial. Oke, saya mau tanya sama Bang, kira-kira generasi milenial yang seperti apa menurut kacamata Bang Andre ya, untuk peka dan tidak buta akan politik dan penguasa? Sebenarnya saya percaya begini, kalau Anda mau hasil, maka berinvestasilah di proses. Dari SMA atau SMP lah, itu sudah bagus. Banyak lembaga-lembaga ekstrakurikuler, lembaga-lembaga pelatihan kesiswaan yang bisa kita kedepankan. Bisa kita depankan pramuka, tagana, apapun itu kegiatan sosial, rohis, rokris, itu dikedepankan. Yang dibentuk ketika SMA itu adalah mental dan karakternya. Jangan besok ikut politik dia terkejut, tiba-tiba si calon ngasih uang, apa ini? Dia diam aja. Kebanyakan sekarang newbie ini, milenial yang baru ikut di tim hore-hore ini, kaget dapat uang asal pulang, akhirnya lumayan buat paket main game gitu loh. Jadi nggak paham lagi dia substansi pilkada itu apa. Padahal tugas kami politisi harusnya mendidik anak muda ini, newcomer ini, bahwa politik itu adalah tanggung jawab kalian mewarisi Sibolga 10 tahun ke depan. Kalau kami sudah merusak anak muda, memberikan jabatan instan, produknya telanjang gitu loh. Oh, dah, besok kau DPR, tunjuk aja tanpa proses. Berarti dibutuhkan peran politisi untuk menyadarkan dan membina, dipandu lagi si pemuda ini supaya tahu nih praktisi politik yang harusnya benarnya seperti ini. Apakah Bang Andre sudah melakukan hal tersebut kepada pemudanya? Apalagi untuk pilkada tahun ini, Bang? Itu sudah saya lakukan. Tapi kenapa beberapa kelompok pemuda masih seperti tim hore-hore? Lebih gampang merusak pemuda daripada membentuknya, Dek.
Apakah Bang Andre sudah mempunyai kelompok para pemuda yang tidak hore-hore? Saya tidak punya kelompok yang membentuk. Saya hanya capek berjuang sendiri-sendiri. Selalu ketika diskusi saya bilang ke pemuda ini, Sibolga ini butuh banyak pemuda. Kalau Bung Karno cuma butuh 10 mengoncang dunia. Berarti saya rasa Sibolga butuh 5.000 untuk membagusin. Kenapa? Karena pemuda banyak yang dirusak, sudah banyak sekali dirusak. Contoh, Anda begitu dibenturkan dengan calon lain. Anda mau memaki saudara Anda. Padahal politisi itu menjadi politis ketika dia berproses politis. Ketika dia berkuasa, dia tidak akan politis. Berarti Bang Andre sudah pernah menyuarakan ini kepada kelompok pemuda, tapi mereka tidak. Mereka baik. Kenapa? Karena orientasi kita selalu, orientasinya di politik itu adalah uang. Budgeting di politik itu gini, di politik itu untuk kalah saja pun mahal deh. Ya. Bayangkan kalau kau pernah bermimpi untuk jadi anggota DPR, saya ingatkan, untuk kalah saja mahal. Kalah saja mahal. Kau harus butuh biaya untuk kalah. Saya pernah menang, saya pernah kalah. Ya. Dan saya sudah saya bilang berapa kalah saya, berapa menang saya. Tapi untuk masuk di proses politik, anak muda, saya pastikan kalau kau tidak punya startup bisnis, kau tidak akan bisa jadi anggota dewan di saat situasi sekarang sedang rusak-rusaknya. Jadi tugasnya bagusi dulu bentuk basismu, bentuklah basismu, organisasi bisnismu yang punya jaringan. Ya. Dan jaringan itu manfaatkan untuk memperjuangkan kota Sibolga, bukan untuk menginjak kota Sibolga. Ketika kau punya bisnis di sini, lalu kau masuk untuk berkuasa, mengamankan bisnismu. Itu serendah-rendahnya politik adalah ketika kau manfaatkan untuk dapurmu. Ya. Ya. Padahal politik bisa kau pergunakan untuk kemaslahatan saudara-saudaramu. Terkait pengalaman Abang sebagai mantan anggota DPRD periode sebelumnya ya Bang ya? Mantan anggota DPRD. Komposisi kira-kira menurut Bang Andre orang-orang yang sudah terlibat di DPRD sekarang itu sudah cukup menjanjikan kah Bang? Menjanjikan. Kalau menjanjikan, Seperti kata Bang Andre sebelumnya, banyak anggota DPRD yang sekarang dari kelompok pemuda. Apakah mereka sudah menjanjikan Bang? kalau tuh anggota DPR tugasnya janji-janji aja deh. Janji terus. Jadi kalau kau tanya sudah menjanjikan, mereka udah menjabat. Sebelum DPR juga banyak janji. Jadi kalau kita cerita anggota DPR menjanjikan, ya memang kebiasaan mereka tuh menjanjikan. Menjanjikan rakyat itu tugas politisi. Berarti feeling Bang Andre mereka menjanjikan dong sebagai pemimpin di kota Tapi kalau Sibolga. pertanyaannya saya balik, apakah mereka sudah menunaikan janjinya? Ya, walau-walau, saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat sampai di tahun kedua ini, hampir tidak ada apa-apa di perubahan sistem tata kelola pemerintah yang kita lihat kan. Nah, inovasi-inovasi apapun, sepertinya kayak autopilot saja. Tapi kalau berjanji ya jauh-jauh sebelum mereka saya juga menjadi caleg. Makanya kalau ada pameo itu anggota caleg itu atau politisi, nanti di sini saya bangun jembatan. Lalu rakyat bertanya, "Loh, jembatan sungainya mana?" Nanti saya bikin sungai. Nah, itulah Nanti ya Bang. Jadi dongeng itu kadang bukan jadi dimulai daripada suatu hari. Ya. Tapi kalau saya terpilih nanti, nah itu kadang dongeng juga. Makanya saya bilang pemuda sekarang lebih ke gini aja. Kalau dia bos di usaha apa, dia punya karyawan, berdayakan aja. Berdayakan, lalu nanti lihat ada ndak lobang-lobang birokrasi yang harus dibenahi. Kalau ada, terjun ke dalam dunia politik. Karena anak muda sekarang betul-betul dibutuhkan oleh gedung DPR kita. Ya. Betul. Karena situasi saat ini, lihat Sibolga ini belum tergarap maksimal potensinya. Ya. Berarti saya menyayangkan dong Bang Andre selaku dulunya mantan anggota DPRD, apalagi dari kalangan pemuda, sudah cukup ya bisa dikatakan Bang Andre punya motivasi tersendiri untuk mengembangkan kota Sibolga ini. Tapi kalau saya tidak salah, di tahun ini Bang Andre mencoba lagi. Nah, nggak terpilih kan? Kenapa nggak terpilih lagi? Padahal kota Sibolga harusnya mengedepankan Bang Andre selaku pengalaman yang sudah menjadi anggota DPRD. Kok bisa kalah Bang? Konsep marketingnya salah. Saya berpikir saya dibutuhkan oleh warga. Saya berpikir dengan motivasi saya ini. Konsep marketing Abang yang iya, salah, saya akui. Saya berpikir dengan karakteristik terus jualan politik yang saya kemas, saya dibutuhkan oleh warga. Ternyata warga tidak membutuhkan sosok seperti itu. Kita lihat, warga seperti itu atau sosok seperti saya. Kenapa bisa Bang? Karena mereka lebih membutuhkan sosok seperti orang lain yang lebih banyak janjinya tapi memberi.
Jadi kos politiknya harus ditunaikan juga. Nah, jadi ketika dia terpilih, rakyat ini tidak menuntut ternyata. Jadi kok bisa Bang Andre bisa menang di periode sebelumnya, Bang? Waktu itu eranya pemilih yang cerdas itu masih hidup deh. Waktu di 2009 itu. Berarti sekarang udah mati dong pemilihnya, Bang? Hampir saya bilang mustahil Anda bisa jadi anggota DPR sekarang karena traumatik yang luka yang ada di masyarakat saat ini yang dibuat oleh para politisi sendiri. Politisi itu bagian dari tetangga Anda juga yang sengaja mengakal-ngakali masyarakatnya. Terakhir trauma. Ibarat perempuan yang terluka oleh cinta pertamanya, cinta kedua, cinta ketiganya, dia akan lebih selektif dan dia lebih akan susah tertipu. Lebih bagus dia yang nipu orang. Nah, terjadilah seperti itu sekarang. Akhirnya masyarakat tidak lagi bergantung kepada politisi untuk kemaslahatan hidupnya. Ah, besok kalau kau terpilih aku juga kau yang cari makanku. Padahal enggak. Seandainya pun kau terpilih, kau bisa memperbaiki cari makanku. Contoh, ketika becak didigitalisasi menjadi startup, becak online, lebih banyak nggak omsetnya? Harusnya lebih banyak. Harusnya banyak. Dia nggak mutar-mutar lagi membayar. Terpikir nggak sama anggota DPR yang sekarang memperjuangkan itu? Bagaimana memanage tata kelola becak menjadi digitalisasi becak online? Karena masih itu pangsa pasar transport kita. Apakah dengan kegagalan Bang Andre di tahun ini, di periode ini, sudah mengkonfirmasi kepercayaan masyarakat dengan Bang Andre? Apalagi Based setelah on my experience, kalau kita berbicara tentang teori dalam penelitian, saya sudah melakukan riset menang dan melakukan riset kalah. Dan itu beda musim. risetnya lagi ya, Bang? Ya, ketika kita mencaleg itu kan kita penelitian. Penelitian. Ya kan? Ada fase-fase penelitian, mencari isu latar belakang masalah di tempat itu apa yang solusinya, langkah-langkah ke situ. Wah, sampai ke riset ya, Bang? Karena saya anak komunikasi politik. Nah, jadi ilmu komunikasi itu saya terapkan. Ternyata bahkan waktu itu saya beli buku loh, buku-buku komunikasi politik. Saya baca. Ternyata tidak bisa diteorikan. Teori matematika apapun di Sibolga, ujung-ujungnya adalah transaksional. Politik transaksional hampir merata lah di seluruh Indonesia, saya rasa kalau transaksional. Tapi seharusnya tanggung jawab para pemuda itu, melalui podcast ini saya mengajak tanggung jawab kita menyisakan sedikit ruang di nurani kita untuk Sibolga ini loh. Ini Sibolga loh. Kalau kita dudukkan 20 anggota dewan, kita dudukkan 2 kepala daerah, kepala dan wakilnya yang tidak terpanggil membangun Sibolga. Lalu kau di mana tempatnya? Kau berharap di mana lagi? Pemerintah itu harapan kita. Contoh, kalau kau bisa membangun sebuah lembaga manajemen dan kepemimpinan di usia SMA, kau bikin konsultannya, lalu kau registrasikan ke Pemko, dan Pemko memberi budgeting yang bagus, lalu kau rumuskan LDKM-nya bagaimana latihan dasar kepemimpinan, maka terbentuklah anak-anak SMA yang seperti yang kau proyeksikan. Berangkat dari investasi pendidikan pentingnya untuk para pemuda yang saya catat dari Bang Andre, kira-kira harapan Bang Andre untuk kedepannya seperti apa untuk anak muda? Harapan saya Sibolga itu investasi pendidikan. Betul, investasi pendidikan lagi ya, Pak? Bukan, investasi pendidikan itu bukan kampus. Tapi pemerintah betul-betul concern mutu pendidikan, kualitas pengajar, dan lanjutan bakatnya. Contoh, ketika anak suka dengan dunia seperti ini, digitalisasi media, multimedia, ya ini jangan dipaksakan dia harus masuk urusan matematika. Dia suka mendesain, desain interior, dia diarahkan balik ke kapasitas, bangun komunitas-komunitas yang punya kapasitas. Jadi tugas kita itu, jika ada misalnya komunitas desain, komunitas fotografi, sekarang komunitas fotografer lebih mencari uang menjadi fotografer private. Kenapa? Kalau nggak memfoto nggak makan. Ya, benar. Di mana pemerintah? Di mana lembaga-lembaga BUMN? Harusnya disupport dong. Banyak lomba foto, banyak pameran foto. Ya kan, betul nggak? Itu dia. Mari lebih balik lagi ke investasi pendidikan dan aware lagi dengan kompetensi yang kita miliki untuk mencari makan juga. Betul. Ujungnya ya, Bang ya. Kayak di sini nelayan. Apakah begini-begini aja nanti mereka? Tentu ada perkembangan yang kita harapkan Harusnya ke kita depannya. bawa investor nelayan, apa yang mereka bisa dikembangkan? Contoh, misalnya kalaupun tidak bisa, contoh misalnya industri pengolahan ikan, ya kan, lebih kepada produk pengalengan ikan, ya kan. Kita kan Sibolga ini bukan kota ikan sebenarnya, kota industri perdagangan ikan, karena lautnya terbatas, jaraknya hanya sampai Poncan. Tapi di sini hidup distribusi perdagangan ikan. Nah, apa yang bisa? Contoh, realisasi utama, bikin digitalisasi pasar ikan online.
di mana ikan itu bisa terregistrasi, bahkan impor apa semua permudah pengerjaan semua itu, mulai dari software sampai perizinannya hadir dong pemerintah. Oke. Berangkat dari industri perdagangan, khususnya untuk spesifik di Kota Sibolga, kita nanti akan bicarakan lebih spesifik lagi di perjumpaan kita ketemu yang akan datang lagi ya Bang. Insya Allah kita buat diskusi panel selanjutnya. Untuk podcast terkait Sumpah Pemuda, saya rasa cukup dulu Bang. Terima kasih atas masukan Abang dan waktunya Bang. Terima kasih Bang Andre. Gini? Oh gini? Ya. Terima kasih Bang. Berapi-api ya.